Selamat datang kembali di channel investasi receh. Oke. Investasi receh pada kesempatan kali ini akan membahas tentang investasi reksadana pemula banget. Oke. Maksudnya apa? Ini adalah pengalaman yang dialami oleh saya ya. Jadi ceritanya saya itu menonton beberapa video di YouTube dan ternyata membuat saya tertarik. Karena apa? Karena memang di channel yang saya tonton itu ya memang mampu memberikan gambaran yang gamblang, yang jelas kepada saya tentang reksadana. Ya, saya nonton di channelnya Raditya Dika dan juga Dodi Bicara Investasi. Di situ saya banyak belajar ya, walaupun baru, tetapi dari situ saya mulai ada ketertarikan tentang reksadana ya. Jadi ada reksadana, ada saham. Saham oke, mulai belajar. Reksadana juga oke, kita tetap belajar, kita tetap berinvestasi ketika ada peluang, ketika ada kesempatan kita mendapatkan return 100 kali, berarti kita harus mencobanya walaupun peluang itu hanya 10% itu ya. Itu adalah kata orang terkaya di dunia ya. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu ya siapa itu. Oke. Jadi di sini saya akan mempelajari tentang investasi reksadana. Loh, bagaimana sih cara mempelajarinya? Ya, cara mempelajarinya ya kita praktek. Kalau saya sih seperti itu ya. Jadi saya mulai praktek untuk berinvestasi di reksadana. Loh, bagaimana sih? Investasi receh kan sudah memulai investasi di saham. Kok sekarang di reksadana? Ya enggak apa-apa, selama keduanya bisa sama-sama jalan, sama-sama menguntungkan ya tidak masalah kan begitu ya. Jadi ini memberikan informasi kepada teman-teman semua yang mau berinvestasi, baik yang mau berinvestasi saham maupun reksadana, biar tetap bisa berjalan ya. Jangan ragu untuk memulainya, nanti ada plus minusnya masing-masing. Oke ya. Jadi untuk mempelajari tentang investasi reksadana ini, investasi receh mulai juga berpraktek membuat akun untuk melakukan pembelian reksadana. Oke ya, jadi kita lihat di sini. Oke, jadi ini saya ya memulai investasi reksadana ya di aplikasi Bibit. Oke ya, sebenarnya di iPod juga ada, tetapi untuk investasi reksadana saya percayakan di aplikasi Bibit begitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa saya mulai berinvestasi di Bibit ini ya. Saya mulai berinvestasi sebesar Rp300.000 ya. Kalau untuk di Bibit ini minimal investasinya adalah Rp100.000 ya. Di sini saya berinvestasi Rp300.000 dan ternyata di sini sudah membuahkan keuntungan sebesar Rp7.816 ya. Imbang hasilnya itu setara dengan 2,61% ya. Jadi apa sih bedanya saham dan reksadana? Tentu ini bukan hal baru lagi ya, tetapi bagi orang yang baru belajar atau baru mau memulai investasi baik di bidang saham atau reksadana, tentu ini menjadi hal yang perlu untuk dijelaskan. Oke ya. Dari apa yang saya tonton, sebenarnya pengertian saham dan reksadana ini ya jauh berbeda ya, karena memang ini
walaupun reksadana ini nanti juga alokasinya ke saham, cuman beda gitu ya. Jadi kalau saham, pembelian saham misalkan di IPOT, kita membeli saham itu adalah langsung emiten saham dan kita memilikinya secara langsung. Kalau reksadana di sini adalah kita membeli atau kita berinvestasi, memberikan uang, nanti yang akan mengelola adalah manajer investasi. Melalui manajer investasi ini nanti uang kita akan dibelikan beberapa saham ya, beberapa saham dengan proporsi, dengan pembagian yang menurut mereka mampu memberikan keuntungan kepada kita, juga kepada manajer investasi. Jadi ada potongannya gitu ya. Tetapi apakah lalu setiap kali ada potongan itu akan berdampak negatif bagi kita? Apakah kita akan rugi? Ya, teman-teman bisa melihat contoh saya berinvestasi di bibit ini. Saya berinvestasi 300.000, ternyata jadinya ya 307.814 rupiah. Nah, itu nanti terserah teman-teman bagaimana menilainya. Itu untuk 300 rupiah, misalkan untuk 300 juta kira-kira berapa uang yang masuk, nah begitu ya. Tapi tidak bisa juga kita menghitungnya seperti itu. Jadi teman-teman juga harus jeli dalam berinvestasi. Oke ya, jadi ketika kita berinvestasi di bibit, itu uang yang ada akan dikelola oleh manajer investasi, nanti akan dibelikan saham-saham dengan proporsi yang sudah ditentukan oleh mereka gitu ya. Ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata uang yang kita titipkan atau uang yang kita investasikan itu dibelikan saham-saham blue chip ya, saham-saham yang sudah mempunyai kapital yang sudah bagus. Nah, jadi kemungkinan itu nanti juga akan memberikan keuntungan gitu ya, bagi kita. Kenapa? Karena manajer investasi itu adalah mereka yang memang benar-benar sudah mengetahui tentang ilmu saham itu ya, ibaratnya sudah ngelotok gitu ya. Jadi dia itu sudah tahu benar, oh ini saham ini sedang begini, saham itu sedang begitu, dan sebagainya. Jadi untuk yang di bibit ini ternyata untuk proporsi yang paling besar uang kita itu akan dibelanjakan di saham BBRI, itu yang paling atas. Kemudian yang kedua baru di BBCA dan beberapa saham blue chip lainnya seperti ASII ya, UNTR dan BMRI ya, dan masih banyak saham blue chip lainnya dengan proporsi yang berbeda. Seingat saya untuk proporsi yang paling besar itu di saham BBRI itu sekitar 16%. Kenapa BBRI? Karena memang BBRI ini juga merupakan saham ya dengan kapital yang cukup besar ya, nomor 2 setelah BBCA begitu ya. Jadi ya kalau saham itu bergerak naik otomatis juga memberikan keuntungan, tetapi ketika saham-saham itu nanti harganya turun, berarti nanti akan memberikan dampak minus atau kerugian bagi kita di investasi yang kita masukkan. Misalkan 300.000 yang kita masukkan, nanti keuntungan di situ nanti bisa terjadi minus 5.000, minus 10.000 begitu ya. Jadi tergantung harga sahamnya. Jadi kalau teman-teman juga belajar saham, selain belajar reksadana, nanti akan tahu, oh ini saham BBRI sedang naik, otomatis investasi yang ada di bibit ini nanti akan memberikan keuntungan. Ketika BBRI turun misalkan, karena lumayan besar di BBRI ya proporsinya ya, jadi nanti kemungkinan turun. Tetapi juga tidak menjamin ketika BBRI turun tetapi saham blue chip lainnya naik, juga kemungkinan di investasi yang di bibit ini
tetap juga memberikan keuntungan juga, tidak minus juga ya. Kecuali saham-saham blue chip sedang turun semua harganya, pasti investasi kita yang ada di bibit ini juga menurun atau keuntungannya negatif, atau bahasa kasarnya kita mengalami kerugian gitu. Jadi ada untung, ada ruginya gitu ya. Jadi kalau teman-teman beli saham, otomatis teman-teman di sini harus mempelajari ilmunya ya, harus tahu tentang valuasinya, harus tahu ya tentang perkembangan bisnisnya, harus tahu bagaimana laporan laba ruginya ya, harus bisa membaca semua itu. Itu kalau kita membeli saham secara langsung ya. Kalau kita membeli saham atau kita membeli reksadana di sini ya, karena yang membelanjakan adalah manajer investasi yang sudah tahu benar tentang saham, maka kita hanya perlu menginvestasikan dana, tidak perlu untuk mempelajarinya begitu ya. Jadi kita terima bersih. Itu sederhananya lah. Dibuat bahasa apapun, sederhananya seperti itu. Bahasa sebagus apapun nanti pada dasarnya ketemunya seperti itu. Kita nitip pada orang yang membelanjakan, yang tahu tentang investasi, tetapi mereka juga akan berusaha sebaik mungkin agar mereka juga mendapatkan keuntungan, agar mereka juga dapat hasil. Otomatis mereka akan melakukan sebaik mungkin, dan ketika mereka melakukannya sebaik mungkin, kita juga akan mendapatkan keuntungan berupa imbang hasil tadi ya. Oke. Jadi yang saya garis bawahi di sini bahwa bagi teman-teman yang sibuk, yang tidak sempat, atau memang yang bukan dunianya ya, yang dulunya misalkan mempelajari tentang geografi, yang dulunya mempelajari tentang seluk-beluk pendidikan anak ataupun tentang elektronik, sekarang mau berinvestasi di bidang ini ya, yang notabene pembahasan tentang investasi di sini adalah relatif cenderung ke finance, ke keuangan, ke ekonomi, pusing mau mempelajarinya, teman-teman bisa mencoba untuk berinvestasi reksadana melalui aplikasi bibit di sini ya. Saya juga sudah memulainya seperti itu ya. Jadi saya ada pertimbangan loh, oh ternyata ada investasi reksadana. Dari apa yang saya dengarkan itu ternyata memberikan gambaran kepada saya akhirnya tertarik, saya mulai ya. Intinya adalah kita memulai, dari situ nanti kita pasti akan banyak belajar ya teman-teman ya. Jadi ini saya memberikan contoh ya, siapa tahu teman-teman mau mencobanya, dan saya sudah mencobanya, saya sudah memulainya walaupun hanya dengan dana yang sedikit atau investasi receh. Oke ya, kita lihat slide berikutnya. Oke, bagaimana menurut Anda ya, itu dengan uang 300.000 jadinya 307.814 rupiah. Menurut Anda investasi di bibit ini untung atau buntung ya? Kalau saya belum bisa menjawab, saya akan mencoba menekuninya untuk berinvestasi walaupun dengan dana yang minimalis ya. Dengan dana yang minimalis nanti akan saya coba untuk nabung rutin, nabung reksadana, walaupun di bibit ini kan batas minimalnya 100.000 ya. Nanti kemungkinan kalau ada rezeki nanti setiap bulan akan nabung reksadana di aplikasi bibit ini ya, minimal 100.000 kalau ada rezeki ya. Nanti setiap bulannya kita lihat perkembangannya, apakah
itu nanti akan untung atau buntung ya. Kita bisa menilai untung atau buntung nanti dalam waktu yang kita tentukan, misalkan 1 tahun. Oh, bagaimana perbandingannya dengan investasi saham, begitu ya. Jadi teman-teman bisa menilai lah ini nanti untung atau buntung dalam berinvestasi di aplikasi Bibit investasi reksadana. Oke, sampai jumpa di video berikutnya tentang Bibit lagi ya. Dalam waktu dekat ini saya akan membuat video yang terbaru masalah portofolio saya di aplikasi iPod. Untuk perkembangan investasi reksadana di Bibit kita lihat di bulan 11 ya. Bulan ini saya sudah berinvestasi 300.000. Untuk bulan 11 nanti akan kita lihat, kalau ada budget, ada dana, nanti coba untuk berinvestasi walaupun besarnya hanya 100.000. Nanti akan kita lihat progresnya, perkembangannya, kita bandingkan dengan investasi sahamnya. Oke, terima kasih ya, semoga bermanfaat. Minta dukungan Anda untuk channel ini, mohon subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih.